Selamat siang. Jadi kami ingin menanyakan sedikit Bapak tentang komitmen di dalam penyelesaian kasus human trafficking yang terjadi di Aceh. Ya, bahwa kita akui bahwa saat ini tidak kurang daripada 640.000 warga Aceh ada di negara jiran Malaysia. Dan secara nasional lebih kurang ada 2 juta orang Indonesia ada di Malaysia. Tentunya berbicara dengan sejumlah banyak orang itu seluruh stakeholder kalau di daerah kan terlibat. Ada kalau satu daerah katakanlah ada bupati, ada ada kepala dinasnya. Tapi di Malaysia itu sekarang ini tidak ada yang menanggulangi ataupun yang membentengi mereka untuk segala proses. Maka sekarang hampir setiap hari terjadi masalah. Yang pertama masalah meninggal, yang kemudian masalah penyiksaan, selanjutnya masalah sakit, masalah penangkapan, selalu bergulir terus. Ini bahkan beberapa hari ini satu hari saja ada meninggal 2 orang. Dan itu terkendala dengan anggaran. Mereka juga ke sana kadang-kadang bekerja yang pertama sebagai turis, kemudian menjadi pekerja. Setelah sedemikian lama dia bekerja di sana tidak melalui prosedur izin yang jelas sehingga paspor visa dia mati. Ketika dia meninggal, ketika dia sakit, anggaran pun tidak tercukupi. Nah, sekarang kan saya secara simpati melakukan usaha bersama saya sendiri dengan dana saya sendiri dan dibantu teman-teman yang di Malaysia di sana membawa pulang jenazah. Bahkan jenazah itu dalam satu jenazah itu 18 juta satu orang, ya kan? Itu sangat berat. Ini hari aja sudah 3 jenazahnya. Dan kalau kita bicara dengan bantuan pemerintah hari ini, bagaimana? Pemerintah tidak bisa membantu. Lagi-lagi mengatakan tidak bisa membantu. Floating anggaran lewat dinas sosial tidaklah mencukupi. Provinsi Aceh tahun lalu memfloating anggaran hanya 200 juta untuk dinas sosial. Bahkan dengan status otonomi khusus itu pun Tidak bisa, memberikan pengaruh gitu. tidak bisa. Maka di sini apa yang saya lakukan hari ini merupakan gerakan yang kita lakukan ini warning kepada pemerintah seperti merupakan edukasi kepada pemerintah. Ini pekerjaan rutin kita lakukan hari ini seyogianya pemerintah harus ada prioritas. Nah, saya melihat ada suatu celah yang bisa dilakukan pemerintah untuk memfollow up ini. Apa itu? Pemerintah harus membuat, kalau di Aceh itu kanun, kalau di daerah lain mungkin perda. Perda ini dibuat oleh pemerintah untuk bisa memfloating anggaran khusus. Jadi selama ini belum ada perda yang memang spesifik ke masalah-masalah itu. Belum, yang ada hanya tentang sosial. Tapi yang spesifik perda khusus ini terkait dengan pemulangan jenazah, pemulangan orang sakit yang ada di rantau, itu tidak ada floating khusus. Apa kendala-kendala sehingga memang perda yang sebenarnya harus keluarkan karena masalah genting seperti ini malah tidak kayak dihiraukan gitu ya Pak? Pemerintah tidak respon. Saya lihat ini pemerintah belum respon bagaimana tentang anak bangsa yang bekerja di luar. Pemerintah seperti melupakan bahwa kita banyak orang-orang penyumbang devisa di luar. Ini mereka kita tidak open hari ini. Nah, dilema bagi kita, maka di sini saya buat begini supaya membuka pintu hati semua kita. Ada satu kanun, ada satu perda yang kita buat, ada satu aturan daerah yang kita buat sehingga floating anggaran khusus. Ketika orang meninggal hari ini ada anggaran khusus yang di floating. Memang hari ini kalau kita lihat simpati, tidak punya simpati. 18 juta tidak punya klausul anggaran kan? Itu pertanggungjawabannya sangat susah. Maka sekarang ini adalah merupakan ruang hampa, tidak ada tanggung jawab. Negara tidak bisa masuk di sini, daerah tidak bisa masuk di sini. Maka kita akan berspekulasi nanti bagaimana kalau jenazahnya meninggal, apakah dia meninggal di sana, mayatnya tidak tahu seperti waktu-waktu yang lalu. Ini saya adopsi sekarang dengan walaupun dengan dana saya pribadi, dengan kita dibantu oleh teman-teman di sana, saya ajak rangkul mereka agar jenazah tidak hilang sekarang ini. Orang sakit pun bisa dibawa pulang. Jadi apa sih ya, motivasi Bapak yang memang komitmen dalam membangun Aceh sendiri kalau dilihat dari permasalahan-permasalahan seperti itu? Saya rasa kemanusiaan saja sebenarnya yang melihat pada waktu-waktu yang lalu jenazah-jenazah masyarakat Aceh, masyarakat Indonesia itu begitu hilang mungkin dikebumikan di sana, begitu meninggal sakit hilang tidak tahu kemana. Sekarang ini dengan ada kita ini begitu masuk kadang-kadang ke sosmed saya selalu masuk ke situ biasanya dan saya open ini adalah derita bangsa.
Bagaimana kita membentuk paradigma baru supaya paradigma ini lebih respon kepada masyarakat. Pemerintah, pejabat, siapapun responsif kepada masyarakat. Supaya mengapa? Kekurangan lapangan kerja di kita minimal kita bisa imbangi dengan kepedulian kita kepada mereka. Begitu.